Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas materi tentang filsafat dalam pendidikan Al-Quran. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu membahas tentang pengertian filsafat. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya filsafat pendidikan Islam atau filsafat di dalam Islam menurut Al-Farabi berasal dari bahasa Yunani atau yang berarti filosofia, yang seharusnya berarti itu adalah hikmah. Namun pada hakikatnya atau secara harfiahnya filosof atau filsafat ini merupakan artinya cinta atau mencintai sesuatu atau mencintai suatu kebenaran. Nah, kata filsafat ini juga berarti adalah yaitu proses pemikiran atau berpikir secara mendalam berdasarkan landasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dapat kita pahami bahwa filsafat merupakan suatu proses berpikir secara lebih mendalam, sedalam-dalamnya mengenai pendidikan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan cara berpikir secara lebih mendalam tentang penciptaan langit maupun penciptaan bumi agar manusia bisa memahami hakikat penciptaan langit dan bumi tersebut. Baik, untuk pembahasan pertama tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 73 dan 242. Mungkin untuk ayat maupun artinya mungkin teman-teman bisa membacanya di makalah. Namun di sini di materi kami akan langsung menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang penafsirannya. Nah, pada penafsiran ayat ini yaitu berhubungan dengan ayat mana yang berhubungan dengan anggota tubuh hewan yang sudah disembelih. Kemudian baik, untuk pembahasan pertama itu tentang penafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 42, yang mana pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya bagaimana cara Allah menghidupkan manusia atau seorang yang sudah meninggal melalui pukulan dari tulang sapi yang sudah meninggal yang diberikan kepada tubuh manusia. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa bagaimana hakikat kekuasaan atau kebesaran Allah sehingga bisa membuka cakrawala atau pemikiran kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis pendidikan dari ayat tersebut adalah bahwasanya Allah ayat ini menjelaskan tentang tanda-tanda atau kekuasaan serta kebesaran Allah yang mampu memperlihatkan kepada manusia rahasia-rahasia agama, peraturan-peraturan serta hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 142 Allah menjelaskan tentang batasan-batasan atau aturan-aturan yang menjelaskan tentang fardu, wajib, halal, haram dan sebagainya. Sehingga di sini Allah menjelaskan bagaimana batasan-batasan seorang dalam memenuhi hak atau suatu hukum, sehingga manusia tidak menyalahi atau tidak melampaui batas-batas yang telah Allah gariskan. Nah, kemudian analisis pendidikan dari surah Al-Baqarah ini yang kedua ini adalah bahwasanya Allah menerangkan hukum-hukumnya serta dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi manusia demi mencapai kemaslahatan atau kebaikan umat. Kemudian adalah surah Al-Imran ayat 118, yang mana dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya kita boleh berteman dengan siapapun dan dari manapun asalnya, tetapi tidak dalam hal akidah atau keyakinan, sebab hal ini akan membahayakan atau memberikan dampak negatif terhadap keimanan kita, agama, keluarga maupun orang sekitar kita. Sehingga Allah menjadikan ayat iman dengan siapapun dan dari manapun asalnya, tetapi tidak dalam hal akidah atau keyakinan, sebab hal ini akan membahayakan atau memberikan dampak negatif terhadap keimanan kita, agama, keluarga maupun orang sekitar kita. Sehingga Allah menjadikan ayat ini untuk sebagai peringatan bagi manusia, sebagai suatu acuan bagi manusia agar manusia itu berpikir dan memiliki pemahaman terdahulu sebelum menjadikan seseorang sebagai teman atau sebagai sahabatnya. Jadi harus menggunakan akal pikirannya untuk menentukan baik atau tidaknya seseorang sebagai teman dalam hidupnya.
Dan analisis pendidikan dari surah ini adalah bahwasanya dalam ayat ini kita dilarang oleh Allah menjadikan orang kafir sebagai teman akrab dan melarang mereka menjadi orang kepercayaan kita, dan kita jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin serta orang yang sangat kita percayai, karena mereka tidak akan berhenti untuk merusak atau menyusahkan kita, sehingga kita harus berhati-hati dalam menyikapi hal demikian itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang selanjutnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lina Adriana, NIM 1830 11 Di sini saya akan melanjutkan poin dari materi. Saya akan membacakan pada poin D, E, dan bisa dilihat di dalam makalah itu yang poin dari D itu Al-Quran surat Al-An'am ayat 161. Ayat ini penafsirannya itu bahwa ayat ini memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan tercermin pada kerja moral dan perhambaan diri kepada Allah untuk menuju ketinggian derajat dan keluhuran. Di sini yang pertama itu ayat ini tertulis janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya dan persekutuan apapun itu. Jadi kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun. Kedua itu ada penyebab dari segala sebab wujud dan sumber segala nikmat. Disebutkan penyebabnya itu dalam kandungan manusia. Terus yang harus diperhatikan. Terus yang ketiga itu larangan menggunakan di situ dan janganlah kamu membunuh jiwa yang memang diharamkan Allah membunuhnya kecuali berdasarkan sesuatu sebab yang benar. Yakni berdasarkan petunjuk yang jelas. Jadi kalau tidak ada hukum syar'inya maka tidak diharamkan untuk membunuh berdasarkan sesuatu sebab yang benar. Terus analisis pendidikannya di sini itu larangan untuk berbuat syirik. Yang kedua itu berbuat kepada orang tua, jangan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga
setelah itu Allah juga menerangkan lah ya bahwa sebenarnya tidak menjadi halangan makan pada beberapa tempat ya, walaupun tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu, kecuali kalau memang dilarang seperti itu. Nah, analisis pendidikannya di sini yaitu pada ayat ini Allah menerangkan hukum makan di rumah sendiri dan di rumah kaum kerabat hal ini dibolehkan seperti itu. Di dalam Islam itu asal tuan rumahnya itu tidak merasa keberatan ya, tidak merasa keberatan sedikit pun itu bersama orang yang cacat seperti pincang atau sakit, misalnya seorang muslim masuk ke rumahnya sendiri atau ke rumah salah seorang famili atau kerabat, hendaknya ia mengucapkan salam terlebih dahulu, seperti yang telah diterangkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya pada ayat ini itu seorang muslim itu sehat atau cacat dan janganlah merasa keberatan makan di rumah famili atau kerabat. Benar-benar famili dan kerabat itu tidak keberatan dan tidak memberatkan, dan juga ayat di atas itu mengajarkan untuk mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya lanjutkan. Nah, poin dan terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Priyana Putri, ring 18 30 10 11 48. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya tadi, bagian G, H, dan I, yaitu surat Al-Syura ayat 24 yaitu Musa berkata, "Jika memang kalian berpikir dan terbenamnya matahari dengan suatu ketetapan yang sangat teliti merupakan bukti yang akan adanya Sang Pencipta." Tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asy-Syuuti itu berkata, Musa, Rabbi yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya itulah jika kalian mempergunakan akal, maka berimanlah kepadanya. Menurut tafsir Al-Musyahar oleh tim Mujamah Rajahat Arahan Syekh Al-Allamah Darsahi bin Muhammad Al-Asyahi itu Musa berkata, "Dia adalah Rabbi timur dan barat."
Kami perbuat demikian supaya kamu sampai ke ajal yang telah ditentukan, dan supaya kamu memahaminya. Asbabun nuzul ayat tersebut sepanjang penelusuran Makalah tidak menemukan asbabun nuzulnya. Penafsiran kata at-taktilu terambil dari akal, yang pada mulanya berarti menangkap. Seseorang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik memperoleh potensi yang memeliharanya dari kesalahan serta kedurhakaannya. Seakan-akan potensi itu menjadi pengikat baginya sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. Analisis kependidikan. Penjelasan Allah SWT bahwa manusia merupakan makhluk ciptaannya yang asal kejadiannya dari tanah dan proses kejadian manusia ketika manusia dalam kandungan. Selanjutnya perkembangan hidup manusia setelah hadir ke dunia. Kehidupan manusia ada yang sampai tua, tetapi ada juga yang sampai usia dewasa atau anak-anak, ada yang sudah meninggal. Sebagian kita lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di fana ini. Penting bagi manusia untuk selalu berusaha menambah iman dan tawakal kepada Allah SWT. Bagian I, Surah At-Tahrim ayat 5-6, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Sebabun nuzul. Ikrimah telah menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan pada suatu hari ia berdiri pada hamparan yang terbuat dari tulang yang bersinar. Lalu ia berkata, "Hai semua orang-orang mulia, siapakah di antara kalian yang mau berdasar dari tempat ini? Maka aku akan berikan kepadanya." Lalu ia melanjutkan berkata, "Sesungguhnya Muhammad menduga bahwa penjaga neraka itu adalah 19 malaikat. 10 di antaranya mereka aku sanggup melayani sebagai wakil dari kalian, dan kalian harus membantuku untuk melawan 9 malaikat lainnya." Penafsiran ayat tersebut, salah satu bukti pemeliharaan Allah atas manusia dan kekuasaannya adalah adanya kejadian manusia itu sendiri. Maka karena itu, manusia diperintahkan untuk memikirkan hal tersebut agar mereka dapat sampai kepada kesimpulan bahwa ada pemeliharaan dan ada juga pengawasan yang selalu menyertainya. Analisis kependidikan. Seorang harus berpikir tentang proses penciptaan dirinya agar dia mengetahui kemampuan Allah SWT untuk mengetahui hal mulai dari menciptakan sampai membangkitkan. Sesungguhnya manusia diciptakan dari air yang dipancarkan ke dalam rahim, yaitu air mani laki-laki dan perempuan. Seorang anak tercipta dari campuran dua air mani tersebut. Kemudian campuran air mani tersebut berada di dalam rahim hingga airnya berbentuk janin dengan seizin Allah SWT. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
dalam hal ini sehingga pandangan dan perhatian benar-benar menyeluruh, sempurna dan mantap agar dapat menarik darinya sebanyak